kesempatan hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih dalam kondisi sehat, Ustaz, ya? Alhamdulillah. Baik, Ustaz, kita akan melanjutkan tema pekan lalu. Dan untuk tidak memperpanjang mukadimah, kita langsung saja kepada pembahasan. Kepada Ustaz kita persilakan, falyatafadhal masykura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wala aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, ma'asyiral hadirin wal hadirat minal muslimina wal muslimat wal mustami'ina wal mustami'at rahimanillahu wa iyyakum. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita pada kesempatan siang ini dalam kajian pekanan kita. Mudah-mudahan pertemuan kita dalam kajian ini menambahkan amal kita di sisi Allah Azza wa Jalla dan mengangkat derajat kita di sisinya, serta menyelamatkan kita dari segala bentuk bencana dan musibah yang melanda saat ini. Kemudian kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua diberikan Allah taufiknya, diberikan Allah kemudahan untuk mengikuti sunnah-sunnahnya di dalam kehidupan kita. Kaum muslimin, kaum muslimat, hadirin hadirat rahimakumullah. Kita melanjutkan pembahasan tema rumah dalam naungan iman. Pada pertemuan sebelumnya sudah kita bahas 3 poin. Secara singkat akan kita ulang. Yang pertama adalah menjadikan rumah kita sebagai tempat ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla di dalam surat Al-Quranul Karim, di mana Allah Azza wa Jalla memerintahkan kita untuk menjadikan rumah sebagai tempat ibadah bagi kita. Pada saat-saat seperti ini, di hari-hari yang sangat kita lewati dengan sulit seperti ini, maka kesempatan kita kaum muslimin, kaum muslimat untuk kita jadikan rumah kita sebagai tempat ibadah bagi kita. Nabi kita alaihi salatu wassalam mengatakan, "Sallu ayyuhan nasu fi buyutikum fa inna afdala salatil mar'i fi baitihi illa al-maktubah." Wahai manusia, salatlah kalian di rumah kalian, karena sesungguhnya seutama-utama salatnya seseorang adalah di rumahnya, kecuali salat-salat fardu. Kemudian kita ambil pembahasan yang kedua pada rumah dalam naungan iman kepada Allah, yaitu kita senantiasa memotivasi keluarga untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Nabi kita alaihi salatu wassalam mencontohkan sebuah amal, sebuah kebiasaan yang sangat baik di dalam rumah tangga, di mana Imam Muslim meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila salat malam dan bila beliau tinggal mengerjakan salat witir, maka kemudian beliau membangunkan keluarganya. Ini menunjukkan bahwa Nabi alaihissalatu wassalam tidak ingin ibadah kepada Allah sendiri, namun ingin mengajak keluarganya, ya, membimbing keluarganya agar taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah salah satu keimanan contoh yang diberikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dikenal dengan hadis Nabi alaihissalatu wassalam, Nabi menyebutkan, rahimallahu rajulan qama minal laili fa shalla wa aiqadha imra'atahu fa shallat fa in abat nadha fi wajhiha al-ma. Semoga Allah merahmati seseorang, ya, yang bangun tengah malam lalu kemudian dia salat, dan ia pun membangunkan keluarganya lalu ia salat. Bila mana sang istri enggan untuk
bila mana sang istri enggan, maka percikkanlah air di wajahnya. Maka kemudian inilah contoh tauladan yang mari kita ambil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selalu memotivasi dan membimbing keluarga. Yang ketiga, kaum muslimin, kaum muslimat adalah memakmurkan zikir-zikir dalam rumah tangga kita. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Matsalul baitil ladzi yuzkarullahu fihi wal baitul ladzi la yuzkarullahu fihi matsalul hayy wal mayit." Perumpamaan rumah yang digunakan untuk berzikir kepada Allah di dalamnya dengan rumah yang tidak dimakmurkan di dalamnya zikir kepada Allah Azza wa Jalla, maka bagaikan orang yang hidup dan yang mati. Berbeda sekali antara rumah yang disinari dengan cahaya iman. Berbeda sekali rumah yang dimakmurkan di dalamnya zikir-zikir berupa zikrul lisan. Ketika masuk rumah kita mengucapkan salam. Ketika keluar rumah kita mengucapkan doa. Ketika kita masuk ke WC kita membaca doa. Keluar WC kita membaca doa. Ketika kita mendekati keluarga kita, kita membaca doa. Dan ketika kita hendak makan, minum, kita membaca doa. Ini semua adalah keimanan yang mesti kita hidupkan. Ini adalah sebuah panduan yang mesti kita tegakkan di dalam kehidupan rumah tangga kita. Maka jika kita ingin rumah kita ini bersinar di dalamnya cahaya iman, maka mari kita hidupkan rumah tangga kita, ya, rumah yang di dalamnya dimakmurkan zikir-zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Dan tidak hanya manfaatnya akan kembali kepada kita, namun rumah yang seperti ini yang diisi dengan zikir kepada Allah, yang diisi dengan tilawatil Quran, yang ditegakkan di dalamnya ibadah-ibadah sunnah, maka malaikat-malaikat pun akan datang ke rumah kita dan akan sangat mudah baginya dan akan senang bagi malaikat untuk tinggal. Kenapa? Karena rumah itu dihidupkan di dalamnya zikir-zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Dan tidak hanya itu, ya, syaitan yang terlaknat pun akan tidak mau tinggal dan takut untuk mendekati rumah kita. Maka itulah rumah-rumah yang dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah, rumah-rumah yang dibacakan di dalamnya ayat-ayat Al-Quranul Karim misalnya, maka rumah itu akan dijauhi oleh syaitan dan akan didekati oleh malaikat-malaikat Allah Azza wa Jalla. Nah, kaum muslimin, kaum muslimat, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita memasuki poin yang keempat pada kesempatan ini, yaitu ta'limu ahlul baiti al-ilm syar'i, mengajari keluarga ilmu syar'i, ilmu agama. Kalau ingin rumah tangga kita di bawah naungan iman kepada Allah Azza wa Jalla, maka kita sebagai kepala rumah tangga, sebagai suami, wajib untuk mengajari keluarga ilmu agama. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-6, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijara." Wahai orang-orang yang beriman. Ini panggilan Allah kepada mereka, orang-orang yang beriman. Di sini tentu nida yang Allah sebutkan ditujukan kepada para suami. Karena khitab yang paling cocok adalah mereka yang mengemban amanah sebagai seorang suami. Qu anfusakum, jagalah diri kalian, wa ahlikum, dan keluarga kalian. Dari apa kaum muslimin? Dari api neraka Allah, yang mana Allah jadikan bahan bakarnya manusia dan bebatuan. Apa kata para ulama kita? Wa hadhil ayah aslun fi ta'limi ahlil baiti wa tarbiyatuhum. Ayat ini merupakan dasar di dalam memerintahkan kita untuk mengajari keluarga kita ilmu agama dan mendidik mereka. Maka Ali bin Abi Thalib, sebagaimana disebutkan dalam kitab Zadul Masir li Ibn al-Jawzi, ya, Ali bin Abi Thalib menjelaskan makna ayat di atas, ayat yang ada pada surat At-Tahrim yang ke-6 itu adalah allimuhum mu'addibuhum. Bagaimana cara kita untuk menjaga keluarga dari neraka Allah? Dengan cara mengajari mereka ilmu agama dan mendidik mereka. Sebagai kepala rumah tangga dan sebagai suami harus berfungsi sebagai guru yang mendidik keluarganya, sebagai guru yang mengajari agama Allah, sebagai guru yang menjauhkan perbuatan-perbuatan yang dilakukan yang akan mengundang neraka Allah. Maka disinilah
perintah yang Allah sebutkan kepada kita kaum muslimin, kaum muslimat, khususnya para suami, agar mendidik dan mengajari keluarganya. Al-Imam At-Tabari, Syekhul Mufassirin, menjelaskan makna ayat di atas adalah ya'muruhum bi ta'atillahi wa yanhahum an ma'siyati. Memerintahkan mereka keluarga untuk taat kepada Allah dan melarang mereka dari mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Menyuruh mereka untuk taat kepada Allah dan melarang mereka dari maksiat kepadanya. Wa yaquma alaihim bi amrillah, dan membimbing mereka berdasarkan perintah Allah. Ya'muruhum bihi wa yusa'iduhum alaihi. Kalau kita sudah sampaikan bimbingan tersebut, maka kemudian kita perintahkan mereka di atas perintah Allah Azza wa Jalla. Kita arahkan mereka kepada yang disukai Allah. Kita jauhkan mereka dari perkara yang dibenci Allah. Tidak hanya memerintahkan dan melarang, tapi tugas suami adalah wa yusa'iduhum alaihi. Bagaimana caranya agar perintah itu bisa terlaksana dengan baik dan bagaimana larangan itu bisa ditinggalkan dengan baik, maka kita sebagai suami memberikan pertolongan dan bantuan kepada mereka, membantu mereka di dalam pelaksanaan ibadah tersebut dan di dalam pelaksanaan meninggalkan larangan tersebut. Ini tugas suami yang hari ini karena kesibukan dengan ikatan pekerjaan, dengan ikatan dinas, dengan usahanya, sehingga tugas utama yang Allah berikan kepada suami ini terlewatkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling sibuk, orang yang paling banyak tugasnya di dunia ini. Namun beliau menyempatkan diri untuk mengajari keluarganya, untuk menyapa keluarganya, untuk duduk bersama keluarganya, untuk mengajari ilmu keluarganya. Umar bin Abdul Aziz di dalam kesibukan mengemban amanah Allah dan mengemban amanah pemerintahan yang diamanakan kepadanya, diriwayatkan beliau masih sempat untuk duduk bersama keluarga dalam sekali sepekan, mengumpulkan seluruh anaknya, mengumpulkan seluruh keluarganya, sembari mendengarkan lantunan ayat-ayat Al-Quran dari anak-anaknya yang ada di hadapannya. Lalu kemudian beliau menyampaikan makna ayat tersebut dan memberikan arahan dan bimbingan. Inilah sebagai guru, inilah sebagai pendidik yang Allah inginkan pada makna ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Maka tugas utama suami adalah menjadikan dirinya sebagai guru, memposisikan dirinya sebagai guru dalam rumah tangga, sehingga perintah Allah agar selamat dari neraka itu terlaksana dengan baik. Makanya di antara pesan Al-Imam At-Tabari adalah wa yusa'iduhum alaihi, kita di mana diperintahkan untuk membantu keluarga kita agar perintah tersebut terlaksanakan. Fa idza ra'aita lillahi ma'siyatan wa zajartahum anha, jika engkau melihat mereka melakukan maksiat kepada Allah, maka kemudian kamu melarangnya, jangan membiarkan. Ini terkadang maksiat itu terlihat di depan mata dan itu hadir di tengah rumah tangga kita. Maka kalau para suami membiarkan ini terjadi, maka ini adalah rumah tangga yang jauh dari naungan iman. Di situ ditegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Di situ ditegakkan kebaikan-kebaikan. Di rumah tangga kita diajarkan ilmu agama. Sebagai lembaga utama dalam pendidikan peradaban umat adalah rumah. Itu adalah sebagai tempat utama dalam pendidikan. Sebelum anak kita dididik di lembaga-lembaganya, rumah adalah sebagai tempat utama di dalam pendidikan. Yang menjadi kepala sekolahnya adalah suami, yang menjadi gurunya adalah istri, dan antara kepala sekolah dan guru adalah harus satu. Dan ini harus dipahami bahwa tugas mulia itu sangat berat dan tugas mulia itu mesti kita laksanakan. Maka kemudian kita lihat di antara pendapat para ulama yang menyebutkan tentang makna ayat tersebut adalah seperti Ad-Dhahhak dan Muqatil, kama inda Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala menukilkan perkataan mereka. Kata beliau, haqqun 'alal muslim ay yu'allima ahlahu min qarabatihi wa imaihi ma faradallahu 'alaihim wa ma nahum anhu. Ad-Dhahhak dan Muqatil menyebutkan sebagaimana yang dinukil oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya, wajib bagi seorang muslim untuk mengajari keluarganya seperti karib kerabatnya, bahkan budak-budak perempuannya, mengajari hal-hal yang telah Allah wajibkan kepada mereka
dan apa-apa yang telah Allah larang bagi mereka. Ini tugas siapa kaum muslimin? Tugas kita para suami. Tugas kita para ayah, kepala rumah tangga. Buat tidak hanya dalam lingkungan kita saja, orang-orang yang dibawa dalam tanggung jawab kita, tetapi termasuk dari tugas kita adalah karib kerabat kita. Jangan biarkan abang kita di dalam kemaksiatan, jangan biarkan saudari kita di dalam kesesatan, jangan biarkan mereka di dalam kesyirikan, melakukan hal-hal yang haram. Tapi tugas kita sebagai suami, sebagai manusia, sebagai muslim, maka mengajari mereka perintah Allah dan mengajari mereka apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka wa idza kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hassa ala ta'limil ima, bila mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan agar mengajari budak-budak perempuan, wahunna ariqa, sedangkan mereka bukanlah orang-orang merdeka. Fama baluka ayyuhal ikhwan bi auladika wa ahlikal ahrar. Nah, lantas bagaimana menurut Anda wahai saudaraku dengan anak-anak dan keluarga-keluarga Anda yang ada dalam naungan kita dan mereka adalah orang-orang merdeka? Orang-orang budak saja, para budak saja Nabi perintahkan untuk diajarkan mereka, memerintahkan agar mereka dididik dan dibimbing. Maka bagaimana anak dan istri kita yang mereka adalah karib kerabat kita dan mereka adalah orang-orang yang merdeka? Tentu lebih dianjurkan untuk senantiasa mendidik mereka dan mengajari mereka. Ikhwatal iman hafizakumullah, di dalam kita dapatkan di dalam Sahih Bukhari, ya, kita dapatkan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita bagaimana tugas utama bagi kita adalah mendidik dan mengajari mereka. Lalu kemudian kita harus fahami bagaimana tanggung jawab ini nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman hafizakumullah, lihatlah seseorang hakim yang wara', misalnya dalam sejarah Islam, Isa ibn Makin, yang memberikan pelajaran untuk anak-anak perempuannya dan cucu-cucunya. Ia berkata, bila lewat waktu asar, Isa memanggil dua anak perempuannya dan anak-anak perempuan saudarinya untuk mengajari mereka Al-Quran. Inilah sebuah kisah yang perlu kita juga contoh dalam kehidupan kita. Sesibuk apapun kita di dalam kehidupan ini, kaum muslimin, kaum muslimat, maka berikanlah waktu yang sangat berkualitas, waktu yang sangat baik untuk mendidik mereka di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman hafizakumullah, itulah kisah Isa bin Makin yang mengajari anak-anak perempuannya. Kemudian kita lihat pula ada orang yang berbuat serupa sebelumnya, yakni penakluk Saqliyah Asad ibn Al-Furat dengan anak perempuannya Asma, yang ia pun memperoleh ilmu sangat luas, ya, yang ia pun memperoleh ilmu yang sangat luas. Pernah dibacakan Al-Muwatta di hadapan Imam Malik. Kemudian bila si pembaca salah dalam huruf atau bertambah atau ada yang kurang di dalam pembacaan tersebut, putrinya mengetuk dari pintu belakang. Coba lihat betapa luasnya ilmu. Lalu ayahnya Imam Malik berkata kepada si pembaca, ulangi kesalahan yang ada padamu. Maka si pembaca mengulanginya, maka ia pun menemukan kesalahan-kesalahan tersebut. Inilah yang dilakukan, ya, oleh para ulama kita, ya, mengajari dan memberikan perhatian yang sangat luar biasa terhadap pendidikan ilmu agama dari anak-anaknya. Maka kemudian kaum muslimin, kaum muslimat, wa mimma yu'inu ala ta'allumil ilm, di antara faktor yang dapat membantu untuk mempelajari ilmu agama, wal hirs alaih, ya, dan antusias untuk mempelajarinya, wasuhula fi tahsili, dan mudah untuk memperolehnya, an taj'al fi baitika maktabatan amiratan bil ulumi syar'iyyah. Maka kemudian tugas kita yang kelima adalah agar ilmu itu mudah terajarkan, agar ilmu itu mudah diserap, agar ilmu itu bisa dipelajari oleh anak dan generasi kita. Maka tugas kita yang kelima
di antara usaha yang bisa kita lakukan untuk menjadikan rumah tangga kita dalam naungan iman, yaitu membuat perpustakaan Islami di dalam rumah tangga kita. Membuat salah satu sudut dari sudut rumah kita perpustakaan yang diisi dengan buku-buku yang telah direkomendasikan oleh para ulama kita. Nah, inilah yang mesti kita pelajari bersama. Saya akan jelaskan di sini di antara kitab-kitab yang direkomendasikan oleh para ulama untuk kita isi perpustakaan kita, ya, dan kita jadikan sebagai pegangan-pegangan di dalam menjadikan anak-anak kita cinta kepada ilmu agama. Kita lihat yang pertama adalah di antara bagian dari kitab-kitab tafsir yang direkomendasikan untuk kita baca dan untuk kita pelajari bersama, untuk kita jadikan anak-anak kita ya dekat dengannya. Pertama adalah Taisirul Karimur Rahman, itu tafsir Sa'di, ya, tafsir Sa'di yang disebut dengan Taisirul Karimur Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan. Ini sebuah tafsir yang padat makna dengan bahasa yang sangat ringan dan tidak terlalu panjang, mudah dipahami dari setiap ayat yang Allah sampaikan, ditafsirkan dengan penafsir yang sangat luar biasa. Kemudian di antara kita tafsir yang mesti kita miliki adalah tafsir Al-Quranil Azim karya Imam Ibnu Katsir rahimallahu taala. Kemudian tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran karya Imam Al-Qurtubi rahimallahu taala, dan tafsir Jami'ul Bayan fi Ta'wili Ayil Quran, itu tafsir karya daripada Syekh Al-Imam At-Tabari rahimallahu taala. Kemudian tafsir Adwa'ul Bayan fi Idahil Quranil bil Quran, punya atau karya dari Syekh Al-Imam Asy-Syanqiti rahimallahu taala. Kemudian ada buku-buku yang terkait dengan tafsir. Kalau tadi adalah kitab-kitab tafsirnya, namun ada buku-buku yang terkait dengan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan tafsir tersebut. Nah, tentu ini sangat diutamakan bagi mutakhassisin, bagi para penuntut ilmu, bagi mahasiswa yang di jurusan ilmu Al-Quran dan tafsir misalnya, maka buku-buku yang tadi adalah sangat diutamakan untuk dimiliki. Ya, karena buku itu menurut para ulama, di antaranya Khatib Al-Baghdadi, bahwa perhiasan penuntut ilmu itu adalah buku. Ya, perhiasan penuntut ilmu buku. Yang menjadi kebahagiaannya apabila dia sudah memiliki buku. Yang menjadi kesenangan hatinya adalah apabila dia bisa mampu membeli buku, memiliki buku. Jadi yang ada di pikirannya adalah agar bisa memperoleh buku dan buku. Inilah orang kalau sudah seperti ini, maka berarti termasuk orang yang perhatiannya besar terhadap ilmu. Maka bagi teman-teman yang dalam masa pendidikan, khususnya di jenjang perkuliahan, maka berusahalah untuk meniru para ulama, untuk memiliki buku-buku tersebut, dan jangan sampai buku-buku itu tidak dimiliki dan tidak pernah memegangnya atau tidak pernah untuk melihatnya. Nah, ada buku-buku yang terkait dengan kitab-kitab tafsir para ulama yang itu merupakan sebagai alat untuk memahami kitab-kitab tersebut. Seperti Muqaddimah fi Usul Tafsir punya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan ada buku Usul Tafsir karya Syekh Shalih Al-Utsaimin, dan At-Tafsir wal Mufassirun karya Muhammad Husain Az-Zahabi. Ini adalah ilmu-ilmu yang sangat menopang untuk memahami, sebagai alat untuk memahami kalamullah. Dan ada juga Mabahis fi Ulumil Quran punya Manna Al-Qattan, dan Manahilul Irfan fi Ulumil Quran punya Muhammad Az-Zurqani, dan Lamhat fi Ulumil Quran, dan ini juga merupakan Muhammad As-Sibagh, dan ini juga buku-buku yang penting untuk kita miliki. Di antaranya juga Al-Burhan fi Ulumil Quran punya Az-Zarkashi, dan Al-Itqan fi Ulumil Quran punya Al-Imam As-Suyuti rahimallahu taala. Ini adalah buku-buku yang akan menopang sebagai penguat bagi seseorang untuk memahami ayat Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus mereka para mutakhassisin, ya, para penuntut ilmu yang di bidangnya, yang di jurusan ilmu Al-Quran dan tafsir, agar memiliki buku-buku tersebut. Kemudian kita masuk kepada yang ketiga,
ya, tafsir, dan yang kedua adalah buku-buku yang menopang untuk bisa memahami ilmu tafsir, dan yang ketiga adalah tafsir ayat-ayat ahkam, ya, agar kita bisa memahami tafsir ayat-ayat ahkam seperti yang disebutkan oleh para ulama, misalnya Ahkamul Quran li Ibn al-Arabi al-Faqih. Ahkamul Quran punya Ibn al-Arabi. Kemudian ada tafsir Ayatul Ahkam di Siddiq Hasan Khan, ini juga bisa kita miliki. Kemudian ada ilmu tajwid. Kemudian yang keempat adalah ilmu tajwid. Seperti yang bisa kita miliki adalah kitab-kitab Fathul Aqfal bi syarhi Tuhfatil Atfal Sulaiman Al-Jazuri, kemudian Al-Burhan fi Tajwidil Quran Muhammad Sadiq Al-Qamhawi, dan Ghayatul Murid fi Ilmi Tajwid Atiyah Qabil Nasr, Ghayatul Murid fi Ilmi Tajwid. Ada juga kitab Nihayatul Qaul Al-Mufid fi Ilmi Tajwid Muhammad Maki Nasr, dan Taisirur Rahman fi Tajwidil Quran punya Dr. Sa'ad Abdul Hamid. Nah, ini bagian daripada jenis atau bentuk-bentuk penafsiran ayat-ayat ahkam. Kemudian ada ilmu tajwid. Kemudian kita masuk kepada melengkapi maktabah kita, pustaka kita dengan ilmu-ilmu yang terkait dengan nahwu dan saraf. Ini juga bagian yang penting untuk kita perhatikan. Di antaranya adalah Nahwul Wadih. Ini Nahwul Wadih juga bagian kitab yang perlu kita miliki. Qatrun Nada wa Bazlus Sada Ibnu Hisham, ya. Kemudian ada Syarh Alfiyah Ibnu Aqil, dan ini juga bisa kita miliki untuk menyempurnakan kitab-kitab kita di bidang perpustakaan yang bisa melengkapi pustaka di rumah kita. Atau Matan Al-Ajrumiyah, ini juga bisa kita miliki. Kemudian dalam sisi balaghah misalnya, bisa kita miliki buku Al-Balaghatul Wadihah, ya. Al-Balaghatul Wadihah punya Ali Al-Jari wa Mustafa Amin. Ini bisa kita miliki. Ada Asrarul Balagha wa Dalailul I'jaz. Ada Asrarul Balagha wa Dalailul I'jaz Al-Jurjani. Kemudian di antara kamus mungkin yang bisa kita miliki adalah seperti yang disebutkan yang sering Al-Misbahul Munir Al-Fayyumi, Al-Qamusul Muhit Al-Fairuz Abadi, dan Lisanul Arab Al-Muhit punya Ibnu Manzur. Ini adalah qamus dan mu'jam yang bisa kita miliki dan bisa kita beli untuk melengkapi perbendaraan pustaka kita. Nah, kita masuk kepada pembahasan hadis. Di antara kitab-kitab hadis yang mesti kita beli dan untuk kita miliki adalah seperti hadis Al-Arba'un An-Nawawiyah, ya. Kemudian disyarah oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin, kita miliki hadis Arba'in Nawawi itu disyarah oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin, kita coba untuk miliki. Kemudian Jami'ul Ulum wal Hikam, ya, fi syarh 50 hadis min Jawmi'il Qalim, itu punya Ibn Rajab. Kemudian kita miliki kitab Riyadus Salihin, karya Al-Imam An-Nawawi, kemudian disyarah oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin. Kemudian At-Targhib wa Tarhib punya Al-Munziri, dan Mukhtasar Sahih Bukhari, kemudian Mukhtasar Sahih Muslim, ya. Ini beberapa kitab-kitab yang bisa kita beli dan bisa kita miliki. Dan begitu juga ada Sahih Muslim Syarah An-Nawawi, kemudian Silsilah Al-Hadis As-Sahihah wal Da'ifah karya Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, dan Fathul Mun'im Syarah Sahih Muslim, dan begitu juga Sahih Al-Jami' As-Saghir punya Albani, dan Dha'iful Jami' As-Saghir karya Syekh Albani rahimahullahu taala. Nah, ini adalah kitab-kitab hadis yang bisa kita peroleh dan bisa kita miliki dan kita letakkan di perpustakaan kita. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah, di antara kitab-kitab akidah yang bisa kita miliki dan bisa kita punyai di rumah kita dan untuk melengkapi perpustakaan kita, yang pertama adalah Al-Usul As-Salasah, ya, wa Adillatuha, ya, punya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab yang disyarah Syekh Shalih Al-Utsaimin. Kemudian ada 200 soal wa jawab fil aqidatil islamiyah. Ini
bukunya Masya Allah dibuat dengan tanya jawab, pertanyaan kemudian dijawab. Dan sangat luar biasa, bukunya sederhana dan bisa untuk kita miliki. 200 tanya jawab di dalam perkara akidah Islam yang dikarang oleh Al-Hafiz Al-Hakami, ya. Kemudian kita bisa memiliki Mukhtasar As-Sawa'iqul Mursalah Ibnu Qayyim rahimahullah taala, dan kitab Fathul Majid Syarah Kitab Tauhid, ya, punya Syekh Abdul Rahman ibn Hasan Ali Syekh yang ditahqiq oleh Al-Arnaut. Ini juga bisa kita miliki, ya. Kitab Fathul Majid Syarah Kitab Tauhid. Kemudian kita juga bisa buku lain yang bisa kita miliki adalah Ma'arijul Qabul bi Syarhi Sulamil Wusul fi Ilmil Usul. Ini Hafiz Hakami juga. Silsilatul Aqidah, kemudian Al-Iman, kemudian Aqidatul Mu'min, atau di antara kitab yang lain adalah Aqidah At-Tahawiyah Syarah Ibn Abil Iz Al-Hanafi, kemudian Al-Aqidah Al-Wasitiyah Syarah Ibn Salih Al-Utsaimin dan Syekh Shalih Al-Fauzan, ya. Ini juga kita bisa miliki dari bagian ilmu yang bidang akidah. Kemudian kita masuk kepada kitab fikih, misalnya di antara Sahih Fikih Sunnah, di antara kitabnya adalah Sahih Fikih Sunnah Abu Malik Kamalus Sayyid Salim, ya. Kemudian Subulus Salam bisa kita miliki. Kemudian Taisirul Alam Syarah Umdatul Ahkam, ini juga bisa kita miliki untuk memperkaya perpustakaan kita di rumah. Kemudian Nailul Awtar Bisyarah Muntaqal Akhbar min Hadisi Sayyidil Akhyar, punya Syaukani. Kemudian di antara hal yang penting di antara sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini penting untuk kita miliki sifat salat Nabi dan ahkamul janaiz, ya, sifat salat Nabi dan ahkamul janaiz, dan keduanya itu adalah milik Syekh Albani rahimallahu taala. Kemudian di antara kaidah-kaidah fikih, atau usul fikih, di antaranya adalah al-wadi fi usul fiqh, ya. Kemudian bisa juga yang kita miliki adalah al-waraqat atau ar-risalah lil Imam Syafi'i rahimallahu taala, al-wajiz fi usul fiqh karya Abdul Karim Zaidan, Ma'alim Usul Fiqh Muhammad ibn Husain Al-Jizani, dan Ahkam fi Usul Al-Ahkam punya Ibnu Hazm, Muzakkirah fi Usul Fiqh, Muzakkirah fi Usul Fiqh karya Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Syanqiti rahimallahu taala. Ini juga merupakan kitab-kitab yang direkomendasikan di bidang usul fiqh. Di antara qawaid fiqhiyah yang dianjurkan oleh para ulama kita adalah Syarah Manzumah Al-Qawaid Al-Usul, ya, Al-Qawaid wal Usul punya Syekh Shalih Al-Utsaimin, Al-Qawaid Ibnu Rajab, ya. Kemudian Al-Qawaid Al-Fiqhiyah karya Muhammad Bakar Ismail, dan Al-Qawaid Al-Fiqhiyah punya Dr. Abdul Aziz Muhammad Azam. Dan inilah kitab-kitab yang dianjurkan dalam bidang qawaid fiqhiyah. Kemudian masuk kepada Asrarul Ahkam wa Maqasidus Syariah, misalnya kita bisa masuk dan miliki kitab Al-Muwafaqat karya Asy-Syatibi rahimallahu taala, dan Maqasidut Tasyri', ya, At-Tahir Ibnu Asyur, dan Hujjatullahil Balighah karya Syekh Dahlawi. Ini juga bisa kita miliki untuk memahami rahasia-rahasia hukum syariat dan tujuan pensyariatan syariat tersebut. Kemudian di antara kitab-kitab yang terkait dengan mustalahul hadis wa kutubut takhrij seperti Al-Baiquniyah, ya. Kemudian Nuzhatun Nazar Syarah Nukhbatul Fikr, ini juga bisa kita miliki. Taisir Mustalahil Hadis Mahmud Tahan, dan ada Tadribur Rawi, ini kemudian Irwa'ul Ghalil punya Syekh Albani rahimallahu taala, dan Usulut Takhrij wa Dirasatil Asanid Mahmud Tahan. Inilah kitab-kitab yang bisa kita miliki dari sisi mustalah hadis dan takhrij. Dan tentu ini bagi teman-teman yang masih yang mendalami ilmu-ilmu hadis dan ilmu-ilmu Al-Qur'an, maka wajib baginya untuk memiliki kitab-kitab seperti ini. Kemudian kita masuk kepada sirah wa tarajum. Di antara buku sirah yang dianjurkan, yang direkomendasi oleh para ulama kita adalah Ar-Rahiqul Makhtum dari sisi sirah. Ar-Rahiqul Makhtum karya Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri. Ini luar biasa bukunya. Mari kita, dan sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia.
Kemudian Syiar A'lamun Nubala, ya, punya Az-Zahabi. Kemudian Mukhtasar Asy-Syama'il Muhammadiyah li Tirmidzi, kemudian diringkas oleh Syekh Albani rahimallahu taala. Qasasul Anbiya punya Ibnu Katsir rahimallahu taala. Kemudian As-Siratun Nabawiyah punya Ibnu Hisham, dan masih banyak kitab-kitab lain seperti Al-Bidayah wan Nihayah punya karya Ibnu Katsir rahimallahu taala. Ini juga mesti kita miliki di dalam kajian sirah dan biografi para ulama kita. Kemudian di antara kitab-kitab yang berbicara tentang al-milal wal firaq, tentang sekte-sekte dan perpecahan di dalam umat ini, maka di antara kitab yang mesti kita miliki adalah Usul wa Tarikhul al-Firaq al-Islamiyah. Usul wa Tarikhul Firaq al-Islamiyah, karya Mustafa ibn Muhammad ibn Mustafa, ini yang direkomendasikan. Kemudian Al-Milal wan Nihal, ini karya Asy-Syarastani, ini yang bicara tentang bentuk-bentuk kelompok-kelompok yang ada dalam Islam. Kemudian Al-Farqu Bainal Firaq, karya Al-Baghdadi rahimallahu taala, dan Minhajus Sunnah An-Nabawiyah, karya Ibnu Taimiyah. Ini kalau kita ingin, maka milikilah buku-buku ini sehingga kita bisa memahami sekte-sekte dan perpecahan-perpecahan yang ada di dalam agama kita. Kemudian di antara kitab-kitab para ulama yang menulis tentang kewanitaan, ini memang ini penting untuk kita miliki buku-buku seperti ini di rumah tangga kita, seperti buku yang dikarang oleh Jami' Ahkamun Nisa karya Mustafa Al-Adawi. Kemudian ada juga kitab Fatawa Al-Mar'ah Al-Muslimah, kumpulan fatwa para ulama, ya, kumpulan tulisan para ulama, fatwa-fatwa para ulama. Syakhsiyatul Mar'atil Muslimah seperti Dr. Muhammad Al-Hashimi. Kemudian ada juga kitab yang ditulis dengan Majmu'atu Rasail fil Hijab was Sufur karya Syekh Shalih Al-Utsaimin. Fiqhus Sunnah lin Nisa Abu Malik Kamal Sayyid Salim, ini juga karya-karya yang direkomendasikan untuk buku-buku. Nah, tidak kalah penting kita memiliki buku-buku yang terkait dengan pendidikan anak kita, tentang anak-anak. Tentang anak seperti Tuhfatul Maulud fi Ahkamil Maulud, ini karya Ibnu Qayyim. Ini penting sekali untuk kita sebagai orang tua untuk memiliki buku ini. Karena buku ini mengajari kepada kita bagaimana mendidik anak, yes, hukum-hukum yang terkait dengan anak tersebut. Ada juga buku yang lain, Fathul Karim fi Ahkami Al-Hamili wal Janin, ya. Kemudian setelah buku tentang anak tersebut kita miliki, kita coba untuk berpindah kepada tentang buku-buku yang menyentuh dari sisi tarbiyatul aulad, ya, buku-buku yang menyentuh dari sisi tarbiyatul aulad, ya, seperti buku yang ditulis oleh para ulama kita, misalnya seperti Fiqhu Tarbiyatil Abna, kemudian Manhajut Tarbiyah An-Nabawiyah Litifil, ini yang sering kita baca di dalam kajian kita di sini, manhaj Islam, manhaj pendidikan Nabi, metode pendidikan Nabi untuk anak-anak. Ini karya yang luar biasa yang ditulis oleh Muhammad Nur Sweid dan direkomendasikan oleh 5 ulama-ulama yang lain tentang bagaimana pola pendidikan anak, yaitu yang bersifat ruhi, yang bersifat jasadi, yang bersifat aqaidi, yang bersifat ilmi, ijtimai, adabi, dan seterusnya dibahas dalam buku tersebut. Silakan teman-teman untuk memiliki buku itu, dan sangat luar biasa, yang isinya adalah perkataan Nabi dan isinya adalah asar daripada ulama salaf kita. Isinya adalah perkataan Nabi, perbuatan Nabi, contoh Nabi, aplikasi dalam kehidupan Nabi, dan asar-asar dari para ulama salaf kita. Ini buku ini sangat luar biasa untuk kita miliki. Kemudian Tarbiyatul Atfal fil Islam, ya. Ada juga buku yang terkait dengan Manhajul Islam fi Tarbiyatil Aulad, ya, Manhajul Islam fi Tarbiyatil Aulad. Silsilah Atfaluna fi Rihabil Qur'anil Karim, ini juga buku yang patut untuk kita miliki. Dan masih banyak karya-karya para ulama, bukan berarti menyebutkan inilah yang paling direkom, tidak, namun masih banyak karya-karya para ulama tentang buku-buku ini, namun tentu tidak bisa kita sebutkan seluruh buku itu di kesempatan yang sempit ini. Setelah itu kita masuk kepada buku-buku yang terkait dengan anak-anak, misalnya
Tadi kalau sebelumnya adalah sentuhan tentang pendidikan, kalau ini tentang buku-buku yang terkait dengan anak-anak. Seperti kitab misalnya Ibnul Islam, ya, Ibnul Islam karya Muhammad Hussein Yaqub misalnya, ini juga bisa kita miliki. Kemudian buku-buku yang terkait dengan sihir dan ain. Ini pernah kita bahas, buku-buku tentang sihir dan ain ini seperti apa, Islam memandu agar kita selamat. Maka kita baca buku seperti As-Sarimul Battar fi Tasaddi Lis-Sahratil Ashrar. Ini penting, buku ini kita miliki. Kemudian buku-buku tentang syaitan seperti Talbis Al-Iblis, ini karya-karya dan bagaimana syaitan melumpuhkan kita, melencengkan kita dari agama Allah. Maka perlu kita memahami buku ini. Silakan untuk dimiliki kitab Talbis Iblis ini. Setelah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Buku Talbis Iblis sudah diterjemahkan ke dalam bahasa kita. Bagaimana perangkap-perangkap syaitan itu luar biasa. Maka sebagai seorang harus menyempurnakan maktabahnya itu dengan buku-buku seperti ini. Kemudian kitab Ighatsatul Lihfan Ibnul Qayyim, ini buku yang sangat luar biasa di dalam memahami konsep ini. Ya, kemudian Ma'alimus Syaitan fil Kitabi was Sunnah Atiyah bin Ibrahim, bagaimana syaitan panduannya di dalam kitab Al-Quran dan Sunnah. Kemudian Asy-Syaitanu Ka'annaka Tarahu, ini ada karya Abu Hammam Said Ibn Murad dan Iblis Mustafa Murad. Nah, ada juga buku-buku yang terkait dengan bid'ah. Ini Muslim harus melengkapi maktabahnya dengan perkara-perkara yang harus menyelamatkan dia dari kesesatan-kesesatan atau amal-amal yang sejatinya itu bukan amal Islam tapi dilakukan orang-orang banyak. Dan itu telah ditulis oleh para ulama dan telah dibukukan sehingga buku-buku itu dicetak, disebarluaskan sehingga orang mengetahui dengan rinci apa saja perkara-perkara yang ada dasarnya dan perkara-perkara yang tidak ada dasarnya. Seperti kitab Al-Ibda' fi Mudhar al-Ibtida' Ali Mahfuz, kemudian kitab Al-I'tisam karya Asy-Syatibi rahimallahu taala, kemudian As-Sunnah wal Bid'ah baina at-ta'sil wa tatbiq. Antara sunnah dan bid'ah, antara ta'sil dan tatbiq. Bagaimana ini dalam sejarah tinjauan agama dan bagaimana aplikasi dalam kehidupan kita. Ya, kemudian seperti As-Sunan wal Mubtada'at al-muta'alliqah bil azkari was salawat. Dan apa saja sunnah-sunnah yang tidak dipandu oleh agama tetapi itu dilakukan, dibuat berupa zikir-zikir dan salat yang itu bukanlah bagian dari agama tetapi dia dibuat-buat. Nah, muslimin kaum muslimat rahimakumullah. Kalau kita ingin lengkapi lagi pustaka kita dari sisi yang lain, maka bicara tentang hadis al-Qudsiyah ini juga kita harus miliki, karena banyak dalam Islam ya ditulis oleh para ulama tentang hadis-hadis qudsi, ya seperti Sahih al-Hadis Qudsiyah yang ditulis oleh Syalbani rahimallahu taala, dan juga buku-buku al-Hadis al-Qudsiyah as-Sahihah wa syuruhuha Muhammad ibn Muhammad Tamir. Serta ada juga buku-buku yang terkait dengan zikir dan doa, ya, seperti karya Al-Azkar punya An-Nawawi, Al-Wabilus Sayyib minal Kalimut Thayyib Ibnu Qayyim. Ini juga kita miliki ini. Buku-buku seperti ini harus kita punya. Apa saja yang bagian akhlak zikir dan doa yang mesti kita miliki. Kemudian ada dakwah, ya, kalau kita ingin melengkapi pustaka kita kepada unsur-unsur lain seperti dakwah dan bagaimana urgensinya, maka ada buku Usulud Dakwah karya Dr. Abdul Karim Zaidan yang memiliki tulisan yang sangat luar biasa. Ada buku-buku tentang raqaiq wal akhlaq, tentang budi pekerti seperti Al-Bahrul Ra'iq fi Zuhdi wa Raqaiq. Kemudian ada buku Mukhtasar Minhajul Qasidin, Mukhtasar Minhajul Qasidin. Ini buku yang sangat luar biasa tentang Ibnu Qudamah, yang dikarang oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, tentang bagaimana akhlak dan budi pekerti ini bisa berjalan dengan baik. Kemudian kitab Madarijus Salikin, ya, wa Tariqul Hijrataini wa Babus Sa'adatain, punya karya Ibnu Qayyim rahimallahu taala. Ini Ibnu Qayyim memiliki karya-karya yang sangat luar biasa di dalam kajian-kajian akhlak dan raqaiq ini. Nah, kemudian kaum muslimin kaum muslimat rahimakumullah, ada buku-buku fatwa yang mungkin kita bisa miliki, di antaranya fatwa Majmu' Fatawa punya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, atau karya-karya fatwa Lajnah Daimah, ya, atau buku-buku yang lain yang bisa kita
kita miliki. Nah, ada buku-buku yang selain dari apa yang kita sebutkan tadi, misalnya karya-karya Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi. Ini juga banyak sekali buku-buku beliau dengan bahasa yang ringan, dengan penyampaian yang sangat mudah dan sangat bermanfaat dalam kehidupan kita. Ada karya Syekh Abdul Razak Al-Badar, dan sebelumnya adalah karya ayahnya Syekh Abdul Muhsin dan lain sebagainya, dan masih banyak. Ada karya-karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ada karya-karya Syekh bin Baz rahimahullah taala, ada karya-karya Syekh Ustaz Shalih Al-Utsaimin, Syekh Shalih Fauzan, ya, dan para ulama yang lain yang bisa kita miliki buku-buku mereka, sehingga para ulama-ulama al-ajilla al-fudala, ya, kita miliki karya-karya mereka di dalam bidang-bidang mereka, dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kemudahan-kemudahan untuk memiliki buku-buku tersebut, dan itu akan menjadi kenangan tersendiri. Maka jadikanlah salah satu sudut dari rumah kita, kaum muslimin, kaum muslimat, sebagai bentuk pustaka yang akan memperkaya ilmu kita dan anak keturunan kita. Ma'asyarul hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nah, yang berikutnya adalah di antara hal yang penting yang mesti kita perhatikan agar rumah kita di bawah naungan iman, itu membuat perpustakaan audio. Nah, hari ini sangat mudah dengan kemajuan teknologi, alhamdulillah. Ya, terkadang kita di rumah kita, di dalam kendaraan kita, dalam safar kita bisa download kajian-kajian para ulama kita, para masyayikh, para duat, ya, dalam berbagai bidang. Kalau ingin dalam bidang tafsir, bidang sejarah, akidah, fikih dan lain sebagainya. Alhamdulillah, dengan kemajuan teknologi hari ini kita bisa memiliki, ya, rekaman yang sangat banyak, ya, memiliki kajian yang sangat luar biasa. Ya, subhanallah, Allah mudahkan kita untuk menikmati itu. Dia salah satu bentuk rahmat Allah dan kasih sayangnya kepada kita kaum muslimin, kaum muslimat, dan bahkan dunia dalam genggaman tangan kita hari ini. Fulan yang ceramah, bahkan seperti apa yang kita lakukan hari ini, kita kajian live di studio Rabbani, dan kaum muslimin dimanapun berada tidak terhalang untuk bisa mengikuti. Ya, kita bisa live streaming dan bisa kita menikmati kajian ini dan kajian-kajian yang disajikan oleh para asatidz kita yang lain seperti Dr. Dasman dan Dr. Hilmi Basri dan sebagainya, bisa kita nikmati dengan kemajuan teknologi hari ini. Maka di samping kita memiliki pustaka lengkap secara buku fisik yang ada, yang terkadang memang ada kendala. Kemajuan teknologi ini bisa kita terbatas, tapi kalau buku akan bisa kita warisi. Buku itu akan bisa kita hadirkan, wakafkan untuk pustaka, untuk kampus, untuk lembaga pendidikan. Maka walaupun audio itu bagus, tetapi alangkah lebih bagusnya kalau kita lengkapi dengan memiliki buku-buku tersebut. Ya, para ulama, ya, mereka sekali saya katakan, mereka sangat semangat untuk memiliki buku dan sangat bersemangat untuk menjadikan bagian daripada kehidupan mereka. Bahkan mereka menjual pakaian mereka, menjual kekayaan mereka untuk mendapatkan sebuah buku saja. Nah, oleh itu kaum muslimin, kaum muslimat, inilah 3 hal yang bisa kita bahas pada kesempatan ini agar rumah kita menjadi rumah yang dinaungi oleh iman. Maka kita yang keempat tadi adalah kita mengajari keluarga kita ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, yang kita ambil menjadi dasarnya adalah firman Allah dalam surat At-Tahrim. Inilah dasar di dalam pengajaran keluarga dan karib kerabat ilmu agama. Kemudian yang kedua, yang kelima adalah menjadi hal penting untuk kita lengkapi salah satu pojok dari pojok rumah kita jadikan perpustakaan keluarga. Kemudian tidak hanya perpustakaan bersifat buku-buku karya ilmiah, namun kita lengkapi dengan audio juga, bahkan mungkin rekaman-rekaman kajian-kajian keilmuan kita koleksi dan kita dengarkan dimanapun kita berada dan dimanapun kita bersafar. Maka insya Allah kita akan mendapatkan ilmu yang sangat banyak. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Semoga Allah berkahi pertemuan kita. Saya kembalikan ke Ustaz Rai. Baik, jazakallahu khairan Ustaz untuk materi kita di kesempatan hari ini, dan sudah ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk di 0812 73 33 5531. Kita jawab dulu Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan pembahasan kita hari ini Ustaz soal buku dan juga pustaka di rumah, ini ada tips atau trik dari Ustaz sendiri bagaimana menumbuhkan minat baca kepada anak-anak kita di era seperti ini yang serba gadget dan serba teknologi canggih? Nah, terima kasih atas pertanyaannya. Bagaimana cara menumbuhkan
semangat baca pada anak-anak kita. Yang pertama, kita sebagai orang tua yang harus kita lakukan adalah dengan mengoleksi buku-buku itu. Kita membeli buku-buku yang bermanfaat, yang akan bisa menambah ilmu kita dan ilmu anak-anak kita. Nah, khususnya untuk anak-anak, maka kita sesuaikan dengan buku-buku yang ringan. Kita sesuaikan buku-buku ringan yang itu sangat menarik bagi anak-anak kita. Ya, seperti kisah-kisah peperangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan seperti bagaimana menjadi anak yang berbakti, kisah para sahabat-sahabat Nabi SAW, bahkan kisah-kisah peperangan Nabi. Alhamdulillah, hari ini sudah banyak dikarang oleh para ikhwah kita, ya, buku-buku yang insya Allah terjamin akidahnya. Yang mengarangnya dan isi buku itu bukanlah dongeng, tapi buku-buku yang memberikan inspirasi dan memberikan bimbingan serta pelajaran untuk anak-anak kita, dan dalam kisah itu ada manfaat-manfaat. Nah, ini dia. Yang pertama, dengan cara orang tua mengoleksi buku dan membeli buku-buku itu, melengkapi buku-buku di rumahnya. Ya, sehingga anak-anak kita melihat buku-buku itu pun ada semangat untuk mendekatinya. Yang kedua, setelah dibeli buku tersebut, maka orang tua harus menjadi bagian orang yang menikmati buku itu. Jangan hanya sekedar untuk mengoleksi, namun ada waktu-waktu Anda duduk dengan buku itu. Ada waktu-waktu Anda membersamai buku. Ya, sebaik-baik teman di dalam kesepian kita adalah buku kita. Ya, khairu jalisin, ya, sebaik-baik teman, sahabat adalah buku kita yang tidak akan pernah bosan menemani kita. Maka orang tua harus mengambil bagian dalam membersamai buku itu sendiri. Nah, yang ketiga, duduklah dengan anak, kemudian Anda membacakan kisah-kisah di dalam buku-buku itu, sehingga anak menginginkan, sehingga anak tertarik untuk mengetahui isi buku itu. Di Anda setelah membaca buku, ya, mungkin buku tentang peperangan Rasulullah, katakanlah perang Badar misalnya, maka Anda bacakan buku itu dan ambil ibrah, sehingga anak-anak juga ingin mengoleksi dan ingin mengetahui buku-buku itu. Nah, paling tidak 3 hal ini bisa kita lakukan, kemudian bisa kita tambah untuk menjadikan ada hari-hari buku itu di dalam rumah tangga kita ini. Jadi ada saat-saatnya buku itu akan dibongkar oleh anak kita, dan kita bersabar dengan hal itu. Dan tidak hanya satu pojok, ada beberapa buku-buku yang Anda letakkan, seperti di meja di ruangan tamu Anda kita taruh buku, di ruangan tamu ada ditaruh beberapa buku, kemudian di kamar tidur juga ditaruh beberapa buku, kemudian di ruangan tengah ditaruh beberapa buku, sehingga buku-buku itu dimanapun anak kita ya berada bisa mencapai buku itu, bisa melihat buku itu, dan itu akan tertanam di dalam hati anak betapa pentingnya buku ini dan betapa berharganya buku ini. Jadi jangan ditaruh di sebuah tempat yang tinggi. Nah, ini anak tidak bisa menjangkau nanti. Jadi taruhlah di sebuah tempat di mana anak kita bisa menjangkaunya. Andai buku itu robek tidak ada masalah karena dibaca. Andai buku itu lusuh karena dipegang tidak ada masalah. Bahagialah Anda wahai saudaraku kalau mendapatkan anak Anda ya setiap hari ya berdekatan dengan buku dan akrab dengan buku-buku. Nah, inilah 4 tip yang mungkin bisa kita pahami. Yang pertama, koleksi buku-buku. Ya, carilah buku-buku yang saya sampaikan tadi, jadikan bagian daripada sudut rumah kita. Yang kedua, ya orang tua harus membersamai buku itu, nikmati Anda. Ada waktu-waktu di mana Anda bersama buku itu. Yang ketiga, bacakan isi buku itu kepada anak-anak. Ini yang berkisah dalam Islam. Ini bagian daripada konsep pendidikan kita di mana kita menyampaikan isi buku itu, dan kemudian anak kita diberikan ya kepada mereka untuk kesempatan membaca. Yang keempat adalah jadikan buku itu mudah dijangkau oleh anak-anak kita. Ya, seperti di tempat-tempat tidur kita jadikan beberapa buku, kemudian di ruangan tamu kita dan di ruangan tengah kita. Dan dimanapun anak itu dalam rumah kita duduk, dia bisa mencapai dan bisa menggapai buku tersebut. Wallahu ta'ala alim bissawab. Baik, jazakallahu khairan Ustaz untuk jawabannya, mudah-mudahan bisa dipahami oleh antum yang bertanya.
Baik Ustaz, kita ke pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. seorang ibu rumah tangga dengan 3 orang anak. Masing-masing masih belum sekolah Ustaz. Ini mengenai pendidikan iman atau dalam keluarga. Iya. Bagaimana cara menjelaskan kepada anak kita yang masih kecil sekali tentang pertanyaan dia, di manakah Allah? Sering bertanya di manakah Allah. Ini seperti apa jawabannya Ustaz? Barakallahu fiik atas pertanyaan yang diberikan tentang pendidikan iman adalah pendidikan yang sangat penting di dalam Islam. Ya, pendidikan iman adalah asas. Karena memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahkan mencontohkan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan perhatian iman itu di dalam kehidupan anak-anak di zamannya. Kita lihat sedikit ya, Wah ibu yang bertanya dan seluruh para bunda yang mendengarkan kajian kita, gunakanlah sebagaimana Rasulullah SAW menggunakan 3 situasi di dalam kehidupan kita untuk menyampaikan iman. Yang pertama, di meja makan. Itulah saat-saat yang sangat indah untuk menyampaikan nilai-nilai iman dan pendidikan di dalam agama kita. Sebagaimana Rasulullah SAW, ya, ketika itu ada salah seorang anak yang makan bersama Nabi SAW, lalu kemudian anak ini di mana tangannya menggapai makanan-makanan yang ada yang jauh dari jangkauannya. Lalu kemudian Nabi SAW melihat sikap anak ini, Nabi memberikan beberapa nasihat. Yang pertama kata Rasulullah SAW, ya gulam samillah. Pertama, nasihati anak kita agar dia membaca bismillah. Ya. Kemudian wakul biyaminika, dan makanlah dengan tangan kanan kamu. Kemudian kata Nabi, wakul mimma yalika, dan makanlah makan yang paling dekat dengan kamu. Maka subhanallah, setelah anak ini diberi nasihat oleh Nabi dan anak ini mendengarkan, menerima nasihat tersebut, apa pengaruhnya? Anak ini berubah total cara dan pola makannya. Ini sarana pertama yang digunakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua sarana yang digunakan Nabi Alaihi Wasallam di dalam pendidikan menanamkan iman adalah di atas kendaraan. Di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika membersamai Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, maka beliau memberikan kata-kata iman agar tertanam tancap kuat di hati Ibnu Abbas tersebut, keimanan kepada Allah. Sebagaimana yang masyhur yang sering kita sampaikan di dalam kajian penanaman iman kepada anak-anak, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Abdullah ibnu Abbas, ya, ihfazillaha yahfazka. Wahai anakku, ya, wahai ananda, jagalah Allah nak, maka Allah akan menjagamu. Atas kendaraan. Kendaraan merupakan fasilitas sarana yang sangat efektif untuk menanamkan keimanan kepada anak-anak kita. Maka jangan lewatkan momen-momen penting bersama anak kita tanpa menanamkan kata-kata, tanpa menanamkan keimanan, tanpa menanamkan syariat di dalam hatinya. Walau hanya satu kalimat, walau hanya satu hadis Nabi SAW, walau hanya perkataan daripada para sahabat, maka sampaikan kepada mereka di dalam kendaraan tersebut. Nah, yang ketiga, di antara kesempatan yang digunakan Nabi SAW di dalam menanamkan keimanan kepada anak ketika anak itu sakit. Kita tahu bahwa dalam sebuah kisah di mana Rasulullah SAW di mana adalah salah seorang dari anak Yahudi yang sakit, maka kemudian Nabi SAW ya menjenguk anak tersebut. Kalau kita fikir kaum muslimin kaum muslimat secara zahir, apa keperluan Nabi untuk menjenguk anak muda ya yang sakit dan dia bukan agamanya Muslim tetapi Yahudi? Tetapi Nabi SAW ingin memberikan kepada kita perhatian ketika anak itu sakit, saatnya kita menanamkan iman bahwa Allah lah yang maha kuasa di dunia ini, bahwa Allah lah yang menyembuhkan, Allah lah yang menghilangkan penyakit, Allah yang akan mengangkat, Allah yang akan menjaga. Itu saatnya kita menyampaikan keimanan kepada anak kita. Kita lihat Nabi SAW mendatangi anak tersebut, lalu kemudian mengajak dia untuk masuk kepada agama Islam. Maka kemudian sang anak melihat tawaran tersebut, ya, dia menoleh kepada ayahnya, kepada ayah anak tersebut. Maka kemudian ayah ini tahu bahwa isyaratnya agar dia ridhai, maka dia kemudian mengatakan, ati' Abul Qasim, wahai anakku, taatilah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Maka kemudian anak ini mengucapkan syahadat dan kemudian dia meninggal. Inilah dakwah itu kaum muslimin. Inilah iman yang mesti kita tanamkan. Bahwa orang tua harus menggunakan setiap wasilah, setiap kesempatan, setiap momen yang ada untuk menanamkan iman. Wah, hari-hari yang kita lewati hari ini, Allah kembalikan kita ke rumah, ya saatnya kita untuk membersamai anak kita dan lebih banyak dialog dengan mereka, dengan menanamkan keimanan kepada mereka. Maka kemudian inilah dakwah Islam yang mengajarkan kita agar mendakwahkan kebaikan kepada siapapun, walau hanya kepada anak kecil. Ya, maka kemudian Nabi SAW mengatakan selamat karena dia telah diselamatkan Allah dari neraka. Inilah dakwah Islam itu, bahwa kita mengajak orang agar selamat dari neraka Allah dan masuk ke dalam surganya. Terkait dengan pertanyaan Bunda tadi, bagaimana cara menanamkan iman di mana Allah di hati anak, maka sangat mudah, Bahi Bunda. Ikuti saja apa yang disampaikan Nabi SAW, apa yang dilakukan Nabi SAW. Ya, ketika seorang jariyah yang ketika itu ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala di mana Allah, maka kemudian dia menunjuk ke langit, maka kemudian Nabi SAW mengatakan dialah seorang yang beriman. Maka cukup kita katakan kepada anak kita, kita tunjuk Allah di atas langit. Nah, Allah di atas langit. Ya, cukup itu kita katakan. Kita sampaikan kepada anak kita, Allahu fis sama. Allah di langit, selesai. Insya Allah dengan pertumbuhan anak tersebut, dengan bimbingan yang Bunda sampaikan, dengan ilmu yang diajarkan, dengan lingkungan yang baik, dengan kajian-kajian yang sering didengarkan, insya Allah dia akan faham dan dia akan tahu dan dia akan mengerti bahwa Allah itu di langit, Allah itu fis sama. Dan sampaikan kepada anak kita bahwa kalau ingin dialog lebih, kalau anak sudah mulai muncul, sudah mulai berakal, maka bisa kita katakan, wahai ananda, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang kita minta yang di langit. Sebagian Allah katakan ya bahwa Allah ya wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Ya, sampaikan bahwa di langit itu adalah Allah yang Maha Kaya. Ya, bahwa rezeki kalian itu di langit dan apa yang Allah janjikan, kata Allah Azza wa Jalla. Maka cukup mengatakan kepada anak kita fis sama, dengan menunjuk ke langit. Insyaallah anak kita faham. Allah itu di langit, nah, Allah itu sebagaimana Allah katakan tentang dirinya dan sebagaimana Nabi SAW sebutkan tentang Allah Azza wa Jalla. Sampaikan seperti itu. Wallahu ta'ala alim bissawab. Baik, jazakallahu khairan Ustaz untuk jawabannya. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh ibu yang bertanya. Kita ke pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, izin bertanya, apakah berpahala juga ketika kita memutar murotal di rumah? Kemudian apa nasihat Ustadz atau bagaimana sebaiknya menjelaskan kepada anak saya yang sudah mulai tumbuh dewasa atau remaja tentang kegandrungannya kepada lagu-lagu Islami seperti yang sekarang lagi viral, Ustadz, lagu tentang Bunda Aisyah. Ini seperti apa menjelaskannya, Ustadz? Baik, terima kasih atas pertanyaan Bunda tentang ada dua hal tadi ya. Bagaimana hukum mendengarkan murattal di rumah ya, dan apakah kita dapat pahala? Naam. Al-Qur'anul Karim ya, kita membacanya dapat pahala dan kita mendengarkan dari yang dibaca pun insya Allah akan dapatkan pahala dari Allah Azza wa Jalla. Maka agar rumah kita sesuai dengan tema kita, agar rumah kita ini di bawah naungan iman, maka hidupkanlah ya zikir-zikir, kemudian hidupkanlah ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim, daripada nyanyian-nyanyian daripada ya musik-musik yang diputar, maka hidupkanlah di rumah tangga kita kalamullahu azza wa jalla fa innahu khairul kalam. Hidupkanlah perkataan Allah Subhanahu wa taala, firman-Nya adalah sebaik-baik perkataan di muka bumi ini. Maka kemudian inilah harus kita lakukan di rumah. Ya, agar anak kita terbiasa, maka kita harus menghidupkan. Kita contohkan dengan membaca dan kita perdengarkan ayat-ayat suci Al-Qur'an di rumah tangga kita. Lalu kemudian bagaimana dengan hukum musik, apalagi yang sekarang ada yang lagi viral katanya adalah lagu tentang Bunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Saya katakan bahwa cinta yang sejati, ma'asyal hadirinul hadirat, itu adalah cinta yang ditunjukkan dengan amal, bukan hanya sekedar dengan lagu dan senandungan. Tetapi cinta yang sejati ya adalah cinta yang ditunjukkan dengan membuktikannya dengan amal perbuatan kita. Maka
mencintai Rasulullah dan keluarganya, bahkan istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukanlah dengan cara menyenandungkan, dengan cara bersenandung indah dengan kata-kata, kemudian kita hanyut dan larut di dalamnya. Tidak. Tetapi kita mencoba untuk membuktikan cinta kita kepada Rasulullah dengan keluarganya, dengan karib kerabatnya, ya, istri-istrinya, dengan cara mencintai mereka, ya, sebagaimana Nabi ajarkan kepada kita. Kita cintai mereka sebagaimana Nabi ajarkan kita. Maka kemudian inilah saya katakan sekali lagi, kalau kita berbicara tentang tema ini, maka sepakat sudah para ulama, ya, tentang hal ini. Dan marilah kita bicara tentang nyanyian ini, tentang senandungan ini, ya, dengan apa? Dengan hati dan iman kepada Allah Azza wa Jalla. Saya katakan bahwa nyanyian-nyanyian itu membuat kita hanyut dan larut di dalam kata-kata dan nada-nadanya. Tidakkah kita mau larut dan hanyut di dalam kalam Allah Azza wa Jalla? Dan kedua hal ini bertentangan, tidak akan bisa bersatu. Antara kata-kata manusia yang menghanyutkan kita, apalagi dibumbui dengan musik-musik, dengan kalam Allah Azza wa Jalla. Maka silakan Anda pilih, wahai saudaraku, mana yang Anda inginkan, kalamullah yang itu adalah khairul kalam, ataukah kalam manusia yang tidak dijamin kebenarannya. Wallahu ta'ala alam bissawab. Baik, jazakallahu khairan Ustaz untuk jawabannya. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh ibu yang bertanya. Kita ke pertanyaan lagi, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah sama hak pendidikan dalam Islam untuk anak laki-laki dan perempuan, Ustaz? Karena di sebagian daerah itu lebih dominan pendidikan diutamakan untuk yang perempuan. Kalau laki-laki sudah bisa bekerja, ya sudah bekerja saja. Ini seperti apa, Ustaz, penjelasannya? Terima kasih atas pertanyaan bahwa porsi pendidikan anak perempuan dan laki-laki. Kita akan awali dengan sebuah ayat. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Walaysa dzakaru kal untha." Tidak sama laki-laki dan perempuan. Allah yang mengatakan itu. Allah yang mengatakan demikian, tidak sama laki-laki dan perempuan. Maka kemudian di dalam konsep pendidikan pun juga tidak sama sesungguhnya. Konsep pendidikan, ya. Kita bicara konsep pendidikan juga tidak sama. Maka sesungguhnya dalam sejarah Islam juga demikian. Bahwa konsep pendidikan untuk Islam bagi kaum laki-laki itu, maka itu dibagi. Konsep secara umum, ya, bahwa anak laki-laki dan anak perempuan mendapatkan pendidikan pemahaman agama yang benar itu sama, ya. Baik itu di dalam fikihnya, kemudian di dalam akidahnya, kemudian di dalam ibadahnya, muamalahnya, harus mengetahui sama-sama, ya, harus mengetahui. Artinya porsi mereka ini sama di dalam ilmu-ilmu yang akan diajarkan itu. Ya, seorang wanita harus paham apa yang menjadi batasan-batasan auratnya. Laki-laki juga harus paham. Dan apa yang menjadi tugas seorang laki-laki ketika dia sudah balik, dan apa yang harus menjadi tugas seorang perempuan ketika balik. Dan apa yang menjadi tugas ketika seorang perempuan lagi halangan. Itu mesti disampaikan. Ya, ilmu-ilmu yang terkait dengan akidah mesti sama. Kemudian fikih mesti sama. Kemudian ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, muamalat, ya, akhlak, itu mesti diberikan kepada mereka. Namun ada sisi-sisi yang mesti dididik anak perempuan ini berbeda dengan anak laki-laki. Contoh, dari sisi syaja'ah misalnya, fisik dan keberanian, anak laki-laki harus lebih. Ada hal-hal yang disentuh oleh pada kaum laki-laki tidak disentuh pada kaum perempuan. Dengan? Dan anak laki-laki harus ditumbuhkan keberanian. Anak laki-laki harus ditumbuhkan sifat akalnya. Karena tiga hal yang Allah lebihkan pada kaum laki-laki itu, ya. Pertama adalah sebagaimana Allah sebutkan, bima faddalallahu ba'dhum ala ba'din. Di antara kelebihan laki-laki yang disebutkan para ulama adalah pada akalnya. Harus ditumbuhkan akal anak ini, dia berfikir. Dia harus berusaha berlatih untuk menggunakan logikanya. Berusaha berfikir, kaum laki-laki. Itu ditumbuhkan dalam pendidikan. Yang kedua adalah fisiknya. Nah, latihan fisik seorang anak laki-laki itu berbeda dengan anak perempuan. Tidak sama. Maka ar-rimaya, kemudian as-sibaha, kemudian
Ya, kita coba melatihkan, ya, khusus keberanian pada anak. Kemudian yang ketiga adalah keberanian. Ya, yang pertama tadi akalnya, yang kedua adalah fisiknya, yang ketiga adalah keberanian. Harus ditumbuhkan kepada anak laki-laki karena dia akan menjadi pemimpin. Ya. Namun pada anak perempuan tidaklah sama kurikulum yang harus kita berikan kepada anak laki-laki ya seperti anak perempuan. Anak perempuan penuh dengan kelemah lembutan, penuh dengan sifat malu, ya terbatas mereka. Maka kemudian ada kurikulum khusus yang mesti diberikan. Di dalam muamalah kita sehari dengan anak laki-laki dengan anak perempuan juga berbeda. Bahkan insya Allah kita akan bahas ya satu pertemuan nanti bagaimana mendidik anak perempuan atau bahagia mendidik anak perempuan. Insya Allah akan kita bahas satu tema khusus nanti, bahagia mendidik anak perempuan. Dan Nabi SAW memberikan perhatian lebih khusus kepada anak perempuan dengan hadis-hadis yang disebutkan, keutamaan-keutamaan. Ini menunjukkan bahwa anak perempuan ini hatinya sangat lembut, perasa. Maka kemudian pendidikan dengan anak perempuan dan anak laki-laki tidak sama. Anak laki-laki bisa kita berikan agak sedikit hukuman fisik atau dengan nada agak tinggi, namun kepada anak perempuan tidak sama. Jadi oleh karena itu saudaraku yang bertanya, maka pendidikan antara anak laki-laki dan perempuan sesungguhnya ada perbedaan. Ya, namun di dalam perbedaan itu ada hal yang mesti kita samakan. Seperti apa yang saya katakan tadi dalam pengetahuan agamanya, kemudian ibadahnya, muamalahnya dan lain sebagainya, itu ilmu dasar dalam agama yang mesti sama. Namun ada dari sisi-sisi lain yang mesti kita fahami bahwa anak-anak perempuan harus kita ajarkan kelemah lembutan, perempuan kita ajarkan sifat malu, kemudian kita ajarkan dengan kata-kata yang lembut, ya. Maka kemudian ini juga harus kita bedakan. Nah, dari sisi pakaian tentu kita bedakan, ya, pakaian ya tentu kita bedakan. Dari sisi mainan juga kita bedakan. Jangan dibiasakan anak perempuan dengan mainan laki-laki atau sebaliknya. Ya. Maka kemudian kita bisa rasakan hari ini betapa pendidikan kita ada ketimpangan, ya. Di mana anak-anak dididik sejak kecil, ya, dengan guru perempuan, padahal dia laki-laki. Maka mesti ada sentuhan-sentuhan dari guru laki-laki, ya, yang mana sentuhan itu berbeda dengan sentuhan guru perempuan. Ini sudah pernah kita bahas dulu kalau tidak salah dalam kajian kita, bagaimana menumbuhkan fisik seorang anak, pendidikan fisik seorang anak. Ini juga sudah pernah kita bahas. Ala kulli hal, bahwa pendidikan anak perempuan dengan anak laki-laki tentu ada perbedaan. Walaupun di sisi persamaannya juga ada, ya, di mana pendidikan anak perempuan mesti kita tanamkan kesucian, keberanian, kelemah lembutan, sifat malu, kemudian menjaga diri dan sebagainya. Dan begitu juga dengan kaum laki-laki, kita harus tumbuhkan sifat keberanian, ya, kemudian melakukan yang halal, menjauhkan yang haram, menjauhkan fahish dan sebagainya. Maka jika ada sebuah daerah dan sebuah tempat yang memberikan perhatian kepada anak perempuan, itu sesungguhnya untuk memuliakan mereka, untuk memuliakan dan menjaga mereka. Karena perempuan itu adalah karena anak perempuan merupakan kunci kebesaran generasi ini. Kalau ingin generasi ini selamat, maka jagalah perempuannya. Kalau ingin generasi ini bangkit, maka didiklah anak perempuannya. Karena mereka akan melahirkan anak-anak yang akan hebat, anak-anak generasi di masa yang akan datang yang lebih luar biasa. Maka inilah kemudian ada porsinya masing-masing dan ada perhatiannya masing-masing. Jangan dicampur, jangan disamaratakan, jangan disamakan semua konsepnya, tapi masing-masing punya pakam sendiri, punya bagian tersendiri. Mudah-mudahan dalam kesempatan lain insyaallah taala bisa kita bahas bagaimana akan mendidik anak perempuan dan bagaimana akan mendidik anak laki-laki insyaallah taala. Secara rinci kita akan bahas. Wallahu taala alam bisawab. Baik, jazakallahu khairan Ustaz untuk jawabannya. Sebelum kita masuk ke kesimpulan, Ustaz, ada satu pertanyaan terakhir sepertinya, Ustaz. Kita jawab lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bolehkah kita membaca buku-buku dari yang bukan Islam, Ustaz? Seperti buku-buku tentang Einstein, kemudian juga Plato dan semacamnya. Dan apakah ada aturan juga ketika kita membeli buku, apakah harus tahu pengarang dan juga penerbitnya? Apa, Ustaz? Nah, pertama saya katakan bahwa
ketika kita membeli buku, iya betul, kita harus tahu pengarangnya dan tahu akidahnya dan tahu bagaimana itijahnya. Karena ini akan berpengaruh di dalam karya yang beliau tulis. Jangan sampai kita membeli buku-buku yang itu adalah dikarang oleh orang-orang yang memiliki akidah Syiah misalnya. Ya. Kita mencintai Rasulullah dan mencintai para sahabatnya, di situ ternyata terdapat hujatan-hujatan terhadap para sahabat dan istri Rasulullah SAW. Ini tidak boleh kita miliki. Ya tentu ini ada, makanya disarankan untuk bertanya kepada orang-orang yang mengetahui tentang buku. Kita membeli buku tentang pendidikan misalnya, pendidikan anak, maka kita direkomendasikan oleh para ulama. Seperti yang buku saya sebutkan tadi, itu buku-buku yang direkomendasikan oleh para ulama. Maka carilah orang-orang yang mengetahui tentang buku itu, tentang bidangnya, lalu kemudian kita tanya, jika saya beli buku ini bagaimana? Ini pentingnya. Karena dalam buku itu banyak tulisan, banyak karya, banyak hadis, banyak ayat nanti yang akan diulas. Mungkin ayatnya benar, hadisnya benar, tetapi wajhul istidlalnya yang salah. Nah, ini. Jadi sekali lagi kita mesti mengetahui ya pengarang buku dan bagaimana itijahnya. Karena itu akan mempengaruhi kita dalam membaca buku tersebut, ya. Tapi kalau Anda sebagai penuntut ilmu atau bahis misalnya, orang-orang yang betul-betul memiliki taksil ilminya sudah kuat, kemudian dia ingin memperkaya perpustakaan pribadinya sebagai bentuk perbandingan antara buku-buku para ulama. Kalau berbicara tentang orang-orang Syiah, ini tentang bukunya ada, itu boleh, nggak ada masalah. Tapi kalau kita sebagai pemula, para penuntut ilmu, orang-orang tua misalnya yang tidak mengetahui ilmu kuat tentang syar'i, maka kita harus bertanya kepada ahli ilmu tentang buku tersebut, ya. Berbeda dengan tadi mutahaqqiq, orang-orang bahis, para peneliti-peneliti, para penuntut ilmu mutakhassisin, mereka-mereka yang mengikuti jenjang pendidikan misalnya magister atau doktor, maka dibolehkan dalam bagian dia untuk mengoleksi buku itu sebagai data. Nah, tetapi kalau para pemula dan para penuntut ilmu, orang-orang katakanlah orang-orang umum misalnya yang tidak memiliki kafah syar'i yang cukup, maka harus bertanya kepada seseorang tentang buku dan isi buku tersebut. Nah, terkait dengan buku-buku yang dikarang oleh non-muslim, ya, kalau memang ada keperluan secara ilmiah misalnya, secara kebutuhan secara data, silakan. Kalau Anda memang membutuhkan buku itu secara data atau secara ilmu yang membicarakan tentang itu, maka silakan Anda miliki. Namun kalau tidak ada keperluan kita secara syar'i untuk memiliki buku itu, saya khawatir kita mendalami buku itu, ya, sementara buku-buku para ulama kita yang banyak belum kita baca. Ditambah lagi kita tidak memiliki kafaah syar'i yang cukup, sehingga kita akan lebih mengagungkan buku di sana dan meninggalkan buku yang di sini. Nah, oleh itu, kalau Anda tujuannya untuk menyempurnakan data, menyempurnakan ilmu, karya-karya sebagai para peneliti, mungkin dibolehkan. Dalam hal ini tidak ada masalah. Namun ketika kita para pemula, maka dikhawatirkan kita ini terjebak di dalam kesesatan, terjebak di dalam perkara-perkara yang kita tidak mengetahui. Sesungguhnya yang kita khawatirkan dalam ilmu ini adalah ya, kita tidak bermanfaat, ya. Dan ilmu yang kita diperintahkan untuk dicari, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu adalah ma qala Allah wa qala Rasulullah. Dan ilmu-ilmu yang terkait dengan ilmu dunia itu juga bagian daripada apa yang dikatakan Allah dan Rasulnya. Maka pelajarilah ya sesuatu yang bisa memberikan manfaat untuk akhirat kita ataupun dunia kita. Wallahu ta'ala bissawab. Baik, jazakallah khairan Ustaz untuk jawabannya. Seperti kita harus kesimpulan untuk hari ini, Ustaz. Jadi betapa pentingnya kita hari ini berbicara tentang rumah yang di bawah naungan iman, karena sesungguhnya rumah itu adalah bagian yang tak boleh tak terpisahkan dalam kehidupan kita. Maka jangan sampai hal yang dekat dengan kita tidak mengetahui ilmunya, atau jangan sampai hal yang bisa mengangkat derajat kita di sisi Allah kita tidak melakukannya. Maka oleh karena itu, mari kita terus semangat belajar ya di dalam
menuntut ilmu, dan ajak anak dan keluarga kita agar selalu semangat di dalam belajar agama Allah Subhanahu wa taala dan selalu meningkatkan keimanan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan mudah-mudahan keluarga kita dan keluarga kaum muslimin secara umum ya dijaga oleh Allah Azza wa Jalla dan terpancar dari rumah itu sinar-sinar iman dan ditegakkan di dalamnya syariat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.